Allah berfirman surat Al-Ma'arij ayat 33, walladzina hum bi syahadatihim qa'imun, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Apa yang dimaksudkan dengan kesaksian? Kesaksian itu adalah asy-syahadah. Asy-syahadah, kesaksian, merupakan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibebankan kepada seorang saksi, yang dibebankan kepada seorang syahid. Maka orang yang tidak mau menegakkan kesaksian, maka berarti dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang memberikan kesaksian palsu, maka dia telah menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesaksian merupakan suatu keharusan dan merupakan suatu kewajiban. Mengapa seperti itu? Supaya keadilan dapat ditegakkan. Waliqaulihi ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 140, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat, orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang dibebankan pada dirinya. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Apabila dia menyaksikan A sebagai pelaku, maka dia tidak boleh berbohong. Dia harus benar-benar memberikan kesaksian bahwa A itu sebagai pelaku. Mengapa seperti itu? Karena kesaksian sebagai amanat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibebankan kepada seorang saksi. Oleh karena itu, tapi siapa yang merahasiakan kesaksian, dia telah berkhianat kepada Allah. Dan bagi orang yang memberikan kesaksian palsu, maka dia telah menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Lalu apa yang membedakan walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun dengan ayat 23 dalam surat yang sama, yaitu surat Al-Ma'arij, alladzina hum 'ala salatihim da'imun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Jadi ayat 34 dengan ayat 23, keduanya itu sama atau keduanya itu berbeda? Ataukah ayat ini sebagai pengulangan? Maksudnya sama, hanya untuk menetapkan bahwasanya sholat itu benar-benar penting. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun juga.
Allah berfirman, alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Itu ayat 23 dalam surat Al-Ma'arij. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Sedangkan ayat 34 dalam surat Al-Ma'arij, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Maka sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ad-dawam, orang-orang yang selalu atau tetap mengerjakan sholatnya itu bukan berarti orang-orang yang menjaga sholatnya, atau bukan berarti orang-orang yang memelihara sholatnya. Ada dua sesuatu yang berbeda. Bagi mereka yang tetap mengerjakan sholat dan bagi mereka yang tetap memelihara sholat. Maka arti bagi orang-orang yang tetap melakukan sholat, sholat itu dilakukan tepat pada saatnya atau tepat pada waktunya, tentunya memiliki syarat-syarat tertentu. Begitu juga bagi orang yang menjaga sholatnya. Tentunya bagi orang yang menjaga sholatnya ini memiliki aturan-aturan tertentu. Maka apa yang membedakan dari keduanya? Yang pertama, bagi mereka yang tetap memelihara sholatnya. Yang kedua, bagi mereka yang tetap melakukan sholatnya. Di dalam sholat itu memiliki syarat-syarat sahnya sholat. Pertama, sholat harus dilakukan apabila waktu sholat itu tiba. Waliqaulihi ta'ala aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah sholat ketika matahari bergelincir. Tegakkanlah sholat ketika malam pada saat matahari terbenam. Tegakkanlah sholat ketika kamu bisa membedakan benang putih dari benang hitam. Maksudnya ketika memasuki sholat subuh. Jadi itu merupakan syarat sahnya seseorang melakukan sholat apabila sudah memasuki waktu sholat. Sebelum matahari tergelincir, seseorang melakukan sholat zuhur dan asar itu tidak boleh, tidak sah. Sebelum matahari terbenam, seseorang melakukan sholat maghrib dan isya itu tidak boleh, tidak sah. Sebelum memasuki fajar kedua atau yang disebut dengan fajar shadiq, seseorang melakukan sholat subuh, maka itu juga tidak sah atau tidak diperbolehkan. Ya. Lalu persyaratan yang lain, seseorang melakukan sholat itu menghadap kiblat. Nah, tidak diperbolehkan bagi seseorang yang melakukan sholat tidak menghadap kiblat. Apa yang dijadikan mi'yar menghadap ke arah kiblat? Apabila seseorang muka dan dadanya menghadap ke arah kiblat, maka itu disebut dia sudah menghadap ke arah kiblat. Dia tidak 100% menghadap ke arah kiblat selama tidak bergeser 90 derajat, maka itu sudah dinyatakan benar dari arah kiblat jati. Kemudian syarat sahnya sholat, tempat sholat. Tempat sholat itu harus tempat yang mubah. Tidak dibenarkan seseorang melakukan pada suatu tempat tersebut bukan sebagai tempat yang mubah. Yang melakukan sholat
di pekarangan orang lain tanpa memperoleh restu dari pemilik pekarangan, maka sholatnya itu dinyatakan tidak sah. Karena salah satu dari syarat sahnya sholat, tempat sholat itu mubah. Kemudian pakaian orang yang sholat. Pakaian orang yang sholat ini dari satu sisi memiliki hukum mubah, dari sisi yang lain pakaian itu memang boleh digunakan untuk melakukan sholat. Bagi orang laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian sutra. Bagi orang yang menggunakan pakaian sutra, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Perbedaannya dengan orang perempuan, boleh bagi perempuan memakai pakaian sutra. Lalu pakaian tersebut berasal dari sesuatu yang halal. Selain mendapatkan dari pendapatan yang halal, pakaian itu berasal dari binatang yang boleh dimakan dagingnya. Contohnya seperti wool dari bulu domba atau dari kulit kambing. Apabila seseorang melakukan sholat berasal dari kulit binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka sholatnya itu dinyatakan tidak sah. Contoh, dia melakukan sholat menggunakan pakaian dari kulit macan, pakaian dari kulit singa, maka itu tidak diperbolehkan. Selain itu, at-taharatu fis shalah. Orang yang melakukan sholat itu harus suci. Orang tersebut tidak dalam keadaan hadas besar dan tidak dalam keadaan hadas kecil. Hadas besar itu contohnya seperti janabah, haid, nifas, maka itu disebut sebagai hadas besar. Kemudian sholat juga memiliki beberapa kewajiban. Beberapa kewajiban sholat diantaranya yang pertama adalah niat. Bila dia ditanya apa yang kamu lakukan, dia bisa memberikan jawaban yang benar bahwa dia melakukan sholat atau akan melakukan sholat. Berarti orang tersebut dia memiliki niat. Yang kedua, dia melakukan takbiratul ihram. Arti dari takbiratul ihram, setelah melakukan takbir, diharamkan baginya melakukan apa-apa yang dihalalkan baginya. Dia tidak boleh berbicara, dia tidak boleh berjalan, dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum, dan seterusnya. Yang ketiga, sholat itu dilakukan dalam keadaan al-qiyam, berdiri tegak lurus. Dia berhalangan, dia bisa melakukan sholat dengan berdiri apabila dia berzakat. Maka hukumnya dia wajib melakukan sholat dengan bersandar. Karena berdiri itu merupakan wajibat sholat. Yang keempat, al-qiraah. Sholat itu harus membaca Fatihatul Kitab. Wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat ketika rakaat pertama dan rakaat kedua. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Seseorang tidak melakukan sholat apabila dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Yang kelima, orang yang melakukan sholat itu wajib rukuk. Kalau dia lupa tidak melakukan rukuk, rukuk ini juga merupakan ruknun dan arkanus sholat, maka sholatnya dihukumi batal. Yang keenam,
Orang yang sholat itu wajib melakukan sujud. Apabila dia meninggalkan dua perbuatan sujud pada saat dia melakukan sholat, sama dengan tidak melakukan rukun, maka sholatnya dihukumi batal. Kalau dia melakukan hanya satu sujud saja karena lupa, maka sholatnya itu dianggap benar. Setelah sholat dia harus melakukan sajdatain. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat wajib bertasyahud, dia bersaksi pada saat tasyahud yang pertama, dia bersaksi dengan membaca dua kalimat syahadat. Setelah itu dia membaca sholawat. Pada tasyahud yang kedua, dia membaca dua kalimat syahadat, lalu membaca sholawat, kemudian dia mengakhiri dengan salam. Apa seperti itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha salatahu bitakbir wa khatama salatahu bitaslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat diawali dengan takbiratul ihram, mengakhiri sholatnya dengan melakukan salam. Yang kesembilan, wajib melakukan al-mu'alat. Al-mu'alat itu artinya berturut-turut. Setelah dia niat, terus segera melakukan takbiratul ihram. Setelah melakukan takbiratul ihram, terus segera dia membaca Fatihatul Kitab. Setelah itu membaca surat yang lain, kemudian bersegera melakukan rukuk, itu dinamakan al-mu'alat. Ketika seseorang sudah menghadap ke arah kiblat, dia sudah memiliki niat, lantas dia tidak bersegera melakukan takbiratul ihram, dia lagi berpikir, dia lagi mengingat sesuatu, sekiranya tidak melakukan al-mu'alat, sholatnya itu dihukumi batal. Karena salah satu dari syarat sahnya sholat itu melakukan mu'alat. Mu'alat itu perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Kewajiban yang ke-10, at-tartib. Sholat itu harus dilakukan secara tertib. Tidak diperbolehkan setelah niat, lantas dia rukuk, setelah rukuk kemudian dia sujud, kemudian dia berdiri, membaca Fatihatul Kitab. Setelah selesai membaca Fatihatul Kitab, lalu dia melakukan tasyahud, maka perbuatan salat seperti itu dinyatakan batal. Karena salah satu dari syarat sahnya salat dilakukan dengan tertib. Niat, takbiratul ihram, qiraah, rukuk, i'tidal, sujud, julus, sujud, dan seterusnya. Kewajiban yang ke-11 adalah az-zikir. Dalam sholat itu hanya disibukkan dengan zikir, disibukkan dengan tasbih, tahmid, takbir. Oleh karena itu dalam rakaat ketiga dan dalam rakaat keempat, seseorang apabila tidak membaca Fatihatul Kitab, maka sebagai pengganti dari Fatihatul Kitab adalah membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kewajiban yang ke-12 adalah at-tuma'ninah. Jadi seseorang yang melakukan salat itu harus tuma'ninah. Dia rukuk, tidak boleh pada saat dia rukuk belum tuma'ninah bersegera dia melakukan i'tidal. Itu salah.
itu bisa membatalkan sholat. Maka tumakninah ini dianggap cukup apabila seseorang membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diulang 3 kali. Atau dia membaca kubra Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Itu sudah dianggap cukup melakukan tumakninah. Wal khamsatul awailu arkanun taqtulus salatu bitarki wahidatin minha au ziyadatihi 'amdan au sahwan. Urutan 5 yang pertama itu disebut rukun yang dapat membatalkan sholat apabila salah satu dari rukun itu ditinggalkan atau salah satu dari rukun itu ditambah dengan sengaja atau karena tidak sengaja. 5 yang pertama disebut rukun adalah niat. Seorang cukup dia niat 1 kali, tidak diperbolehkan dia niat melakukan sholat berkali-kali. Lalu takbiratul ihram, dia melakukan sholat diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu cukup dilakukan hanya sekali, tidak boleh dilakukan lebih dari sekali. Kemudian siap ini juga rukun, dia bisa sholat dengan berdiri oleh karena dia salat, kemudian tidak melakukan sholat dengan berdiri, maka itu membatalkan sholat. Yang keempat, al-qira'ah. Ya wajib membaca Fatihatul Kitab karena asal mula sholat itu 2 rakaat, sehingga wajib membaca surat Fatihatul Kitab ketika rakaat pertama dan rakaat kedua. Apabila dia tidak membaca Fatihatul Kitab atau digantikan dengan yang lain, maka itu membatalkan sholat. Kelima adalah ruku'. Man adraka ar-ruku'a waqad adraka raka'atan. Bagi orang yang melakukan ruku', berarti dia sudah melakukan 1 rakaat. Jadi ruku' itu juga merupakan salah satu dari arkan salat. Al-akhir ini kita akan menjelaskan tentang alladzina hum ala salatihim yuhafizun, dengan ayat 23 firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum ala salatihim daimun, alladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan bagi orang-orang yang memelihara sholatnya. Tentunya menurut sebagian para ulama itu tidak berbeda dengan bagi mereka yang tetap mengerjakan sholatnya. Mengapa seperti itu? Karena menurut Syekh Muhammad Jawad Al-Mughniyah, pengulangan ayat 23 dengan ayat 34 itu hanya menunjukkan bahwa sholat itu merupakan perbuatan yang penting. Oleh karena itu diulang dalam surat Al-Ma'arij pada ayat 23 dan pada ayat 34. Mengapa tidak ada beda? Tidak ada beda, li'anna salata la takunu salatan illa ma'al muhafadhah ala jami'il ajza'i wa syara'id. Karena salat itu tidak sah kecuali syarat-syarat salat itu harus dijaga. Jadi ayat 23 dan ayat 34 itu tidak memiliki perbedaan. Wal aqrab ila as-shawab anna Allah subhanahu ta'ala al-ayata li mujarradil ihtimam
bis-salati wa-tanbihu ila annaha amudul Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang salat pada ayat 23 dan ayat 34 karena menunjukkan arti penting. Salat itu merupakan salah satu dari tiang agama. Bagi orang yang melakukan salat maka berarti dia menegakkan agama. Bagi orang yang meninggalkan salat maka berarti dia menumbangkan tiang agama. As-salatu amududdin, faman aqama as-salata faqad aqama ad-din, wa man taraka as-salata faqad hadama ad-din. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu kekal dalam surga lagi dimuliakan. Ini sebagai isyarat bagi seseorang yang sudah mengumpulkan sifat-sifat sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 22 berakhir sampai ayat 34, maka berarti dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijanjikan akan mendapatkan surga, dijanjikan memiliki kedudukan yang mulia. Mengapa seperti itu? Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Ketika manusia dalam keadaan susah, manusia itu banyak berkeluh kesah. Ketika manusia dalam keadaan senang, dia mendapatkan sesuatu, maka manusia itu amat kecil. Sehingga manusia tanpa agama tidak memiliki stabilitas. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan manusia yang tidak tergesa-gesa, manusia yang tidak gampang berkeluh kesah, dan manusia ketika mendapatkan harta atau nikmat tidak dalam keadaan kecil adalah manusia yang melakukan sholat, manusia yang mengerjakan sholat, manusia yang membagikan hartanya. Harta itu diperuntukkan kepada siapa ketika manusia itu berkecukupan? Dia harus mengeluarkan harta lidza'ili wal mahrum. Harta itu dibagikan kepada orang miskin yang meminta, ataupun dibagikan kepada orang miskin yang tidak meminta. Lalu walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Selain itu, orang tersebut dia percaya pada hari pembalasan. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Dan dia takut terhadap azab Tuhannya, karena dia yakin azab Tuhannya itu tidak akan memberikan aman dan kenyamanan. Dia akan selalu mengazab. Walladzina hum li furujihim hafizun. Tidak hanya itu, akan tetapi dia juga memelihara kemaluannya, tidak melakukan hubungan badan kecuali dengan istri-istrinya atau kecuali dengan suami-suaminya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu malumin. Jadi setelah manusia itu menerima dengan hukum yang telah diberlakukan oleh Allah, maka dia ketika itu hanya menerima terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Bagi siapa yang mencari di balik batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah,
maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maka orang yang beriman dia harus taat dengan hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri mereka yang berupa perintah-perintah Allah serta yang berupa larangan-larangan Allah. Lalu pada ayat selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanat dan janji. Ini sebagai sifat dari orang yang bersifat, yang menepati janji, yang tidak berkhianat. Begitu juga bagi orang yang menegakkan kesaksian, karena kesaksian itu amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hasil, bagi siapa yang sudah menjaga sifat-sifat tersebut, maka dia dijanjikan untuk memperoleh surga dan dijanjikan telah mendapatkan tempat yang mulia.